Selamat sore, kembali lagi di Hukum ID Channel bersama saya Muhammad Insan Kamil. Saat ini saya sedang berada di rapat pleno Kabupaten Pengda Yeni Kabupaten Bogor ya. Di samping saya yaitu Ibu Fuzi Markuna selaku Dewan Penasihat Daerah ini. Selamat sore Ibu. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan ini kan COVID udah berlalu. Apakah masih terganggu atau sudah berjalan lancar setelah ini pekerjaan? Alhamdulillah sih di tahun ini sih udah mulai itu ya. Cuman memang sangat berbeda lah dengan sebelum COVID ya, otomatis gitu mungkin. Bu, ini kan kita lagi sedang berada di rapat pleno Pengda Kabupaten Bogor. Pandangan Ibu mengenai acara ini gimana? Saya sih apresiasi ya sama pengurus gitu. Alhamdulillah semua sesuai aturan dari anggaran dasar anggaran rumah tangga ya ini dikerjakan. Ini kan pleno menjadi bagian daripada rapatnya anggota juga gitu. Pengurus ya, rapatnya pengurus. Rapat pengurus ya. Ya Ibu, tadi kan kita sudah menyinggung Ibu sebagai salah satu Dewan Penasihat Daerah. Tadi juga saya sempat mendengar statement Ibu mengenai bahwa mengimbau menjaga atau anggota-anggota Pengda Kabupaten Bogor untuk guyup, tidak berafiliasi kemana-mana. Itu dan juga Ibu menyebut Pengda ini dibutuhkan hanya karena suaranya saja. Itu maksudnya gimana Ibu? Begini, jadi kan kami ini hari-harinya di Kabupaten Bogor. Kita akan bersinggungan, sebetulnya bukan untuk Pengda aja. Kalau Pengda itu kan pengurus aja. Seluruh anggota Kabupaten Bogor saya himbau, karena kan ada tadi dua versi ya. Ada versi Kongres sama versi KLB. Nah, harapan saya adalah ini carut marut di kepengurusan pusat itu tidak mengganggu kami gitu. Karena mungkin kan dari tempat kami juga di Pengda Kabupaten Bogor ini ada yang mengikuti Kongres, ada yang mengikuti KLB. Nah, maksud saya tadi menyampaikan di situ adalah ketika pulang lagi ke kabupaten, udah lupakan itu semua. Kita kembali lagi di sini menjadi saudara. Kan banyak yang selama ini yang suka merusak, akhirnya keguyuban ya. Saya bilang merusak karena anggota itu sudah di kotak-kotak. Nah, itu yang saya tidak mau. Saya merasakan, karena saya juga dari awal itu kan mungkin nggak langsung jadi penasehat ya, tapi saya juga menjadi anggota biasa, kemudian saya menjadi pengurus. Nah, dari yang saya rasakan adalah yang sekarang tuh udah bergeser. Jadi PP itu sudah punya kaki sampai ke Pengda-Pengda, dan Pengda sebagai kantong suara itu tuh memang dibina oleh mereka, tetapi hanya golongan tertentu aja yang loyalisnya mereka. Maksud saya itu yang saya tidak harapkan. Kita lupakan, saya merdekakan mau yang mana, monggo silahkan. Karena notaris ini sudah dewasa, nggak bisa kita giring-giring kayak bebek. Tapi ketika pulang ke Kabupaten Bogor, guyup lagi. Jangan bawa-bawa permusuhan itu ke Kabupaten Bogor. Itu yang saya pesankan. Berdasarkan pengalaman yang saya rasakan, saya bisa dimusuhin teman sampai 5 tahun, sampai beres kepengurusan yang ini. Itu kan sangat nggak lucu ya. Sementara di Kabupaten Bogor ini kita kan berkegiatan, kemudian juga ada agenda-agenda yang dilaksanakan oleh Pengda. Jangan sampai oh ini versinya KLB, oh ini versinya Kongres, yang ini mengajak untuk tidak hadir. Nah, itu yang saya nggak mau gitu. Pokoknya yang itu biar mereka yang menyelesaikan di atas, tapi kita di sini harus rukun, guyup, jangan ada juga yang ganggu gitu. Itu yang saya selalu himbau kepada teman-teman. Dan alhamdulillah kan mereka kemarin merasa guyup, tapi ada lagi nih sekarang yang lebih berat lagi. Nah, itu yang harus kita jagain supaya teman-teman ini, mereka sendiri udah mengatakan bahwa yang kemarin itu udah sangat nyaman. Nah, sekarang kalau ada seperti ini, apalagi sekarang ada pilpres, itu pasti perbedaan-perbedaan ada lagi. Saya pikir itu jangan dipertajam lagi di sini gitu loh. Kita di sini bekerja dengan baik, kemudian juga di sini kita persaudaraan kita kedepankan. Satu sakit, yang lainnya merasa sakit, gitu maksud saya. Berarti tadi bisa dikatakan apakah ini
kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia bisa dikatakan sebagai eksklusif saja, Bu, kalau dengan demikian itu. Sebetulnya gini, pengurus itu yang melayani anggota. Anggota kami ini banyak, 550 Di lebih. Kabupaten Bogor. Jadi Pengda itu namanya pengurus daerah. Kami ini tugasnya melayani anggota. Jadi yang ini tuh istilahnya apa ya? Yang ke depan, yang berhubungan dengan Pengwil, berhubungan dengan PP. Sebetulnya kalau PP kan akan melalui Pengwil ya, tentunya nggak bisa langsung. Kemudian berhubungan dengan kehakiman. Kalau notaris kan identik dengan kehakiman. Nah, itu yang kami yang dikatakan Pengda itu adalah pengurus daerah yang artinya diamanahi oleh anggota Kabupaten Bogor. Kamilah wakilnya gitu loh di daerah gitu. Dan Jadi tidak eksklusif. Tidak, sangat tidak. Dan saya akui waktu pengurusan Bu Nenden tidak ada tuh yang namanya, makanya kenapa saya berpesan siapapun yang nanti terpilih ini lanjutkan yang sudah baik. Yang versi ini kita layani, versi ini kita layani, karena saya juga sebagai penasehat selalu warning gitu. Kita tidak boleh memilah-milah anggota versi ini, anggota versi ini. Sama, anggota di Kabupaten Bogor punya hak yang sama. Dan ini bisa ya kita tahu semua Ikatan Notaris Indonesia kan lagi tidak baik-baik saja. Bisa dikatakan yang guyup itu hanya bisa beberapa lah. Ibu bisa bagi tips gak? Bagaimana sih Kabupaten Bogor itu bisa guyup dengan sedemikian rupa, itu gimana? Nah itu tadi yang saya sampaikan di awal. Kami kan sebagai mungkin namanya penasehat itu udah dikatakan sesepuh lah di Kabupaten Bogor. Biasanya setiap kali yang mau mencalonkan diri itu kan pasti akan datang. Tentunya ya kami memberi wejangan-wejangannya seperti itu. Kita ini saudara. Yang saya sampaikan tadi waktu di acara pleno pidato saya itu saya sampaikan kepada siapapun yang akan menjadi ketua, tolong ini dijaga, karena kami pernah mengalami fase yang sangat tidak enak di Kabupaten Bogor. Ketemu sesama Kabupaten Bogor di dalam acara apa keluar daerah itu bisa tidak saling tanya, itu kan menyedihkan. Nah, alhamdulillah setelah pengurusan Ibu Nenden dan Ibu Cynthia bersatu dan guyup, kegiatan-kegiatan itu karena badannya satu, cuman kita punya 2 SK. Jadi dua-duanya itu bisa kegiatannya dikolaborasikan dan tidak ada persaingan. Semuanya demi kemaslahatan anggota Kabupaten Bogor. Itu yang selalu saya sampaikan kepada siapapun. Oke, saya support, saya dukung, tetapi tadi tolong jaga yang ini gitu. Saya katakan tadi saya turun gunung, tadinya kan selesai, udahlah ya kita regenerasi ke yang muda-muda, kaderisasi kita udah. Tapi ketika melihat carut marut gitu kan, pernah Kabupaten Bogor itu mengalami, kita bilang masa kegelapan lah saat itu, sangat tidak nyaman karena anggota udah blok-blokan gitu. Itu kan sangat sangat tidak bagus lah ya. Akhirnya ya saya coba menyatukan antara ini dan IPAT, dan saya sampaikan bahwa ini kita saudara. Acara kongres itu tuh cuman acara 5 tahunan, dan mereka juga menyentuh kita itu kan cuman saat itu. Saya bilang betul, ketika butuh suara kita mereka akan datang berlomba-lomba. Tapi hari-harinya siapa yang ke BPN lah istilahnya, pada saat ada satu peraturan pergantian kepala kantor pasti kan suka ada lah beda-beda. Yang berjuang siapa? Melalui pengurus kan, pengurus Pengda yang berjuang. Begitu juga dengan kehakiman. Kalau ada apa-apa kita melalui pengurus kan ngadunya. Bu ada begini. Nah, maksud saya jangan sampai anggota ini di kotak-kotak gara-gara itu. Kita tiap hari loh di sini. Selama kita menjabat, belum pindah, belum meninggal dunia, kita akan di sini gitu loh. Jadi maksud saya silakan saja di PP, di mau IPAT, mau YNI, tapi tolong jangan bawa pulang.
perbedaan itu, kembalikan lagi kita di sini keluarga gitu. Keluarga. Iya, Itu yang paling betul. penting ya, Ibu. Dan kami tidak pernah melarang mau ikut ke sini, mau ikut ke sini, hak mereka, hak anggota. Jadi tidak pernah kami mengebiri anggota, kamu harus ikut ini karena pengurus ke sini gitu, nggak pernah. Jadi tapi pulang jangan bawa perbedaan itu ke rumah kita gitu. Itu yang selalu saya tekankan, dan alhamdulillah di kepengurusan Mbak Nenden dan Mbak Cynthia ini semuanya kembali guyup dan anggota semua berkata nyaman dengan kondisi ini. Makanya ini karena akan ada pergantian lagi, itu saya diminta untuk memberi sepatah dua patah kata dari penasehat. Ya itu yang saya sampaikan. Rasanya sih saya pikir hampir semua orang juga pengennya seperti itu gitu. Cuman itu tadi masalah tadi kita memang nggak boleh ketergantungan gitu. Ketergantungan nggak boleh. Nggak boleh, kita harus mandiri gitu loh. Jadi pengurus ada memang mewakili anggota, tapi kan tetap aja kalau dalam pekerja kita disetir oleh pengurus, tidak kan? Bekerjalah sesuai aturan gitu loh. Kalau bekerja sesuai aturan, insya Allah tidak akan ada masalah gitu loh. Tidak harus bersentuhan dengan hukum gitu. Tadi juga Ibu di sini sebagai Dewan Penasehat Daerah. Jadi Baik di IPAD maupun di ENI ya. di IPAD dan IANI ya. Berarti bisa dikatakan Ibu ini membina anggota. Kalau untuk pembinaan, mungkin saya waktu di porsinya itu di PP IPAD saya di bagian pembinaan, di Pengwil IPAD juga saya di pembinaan. Tetapi kan itu dalam ini ya tanda petik kita tuh membina yang inilah ya. Kalau di Kabupaten Bogor itu kan saya tidak membina seperti itu. Saya bukan katakan pembina. Saya memang di Majelis Kehormatan Daerah untuk IPAD. Tetapi itu urusan yang kode etiknya saja gitu. Tapi kalau untuk Dewan Penasehat itu bisa dijelasin nggak sih? Itu tugasnya itu di ini apa aja sih di Pengdanya ya? Di Pengdanya yaitu tadi memberikan mungkin nasihat-nasihat, berdiskusi dengan ketua ketika membutuhkan masukan-masukan dari kita. Makanya seperti saya tadi katakan, di awal biasanya ada aja yang mau mencalonkan diri itu biasa datang gitu. Datang ke Ibu. Ya. Dan ini juga beberapa waktu lalu kan Konferwil Jabar udah dilakukan di Bandung. Dan juga terdengar rumor kabarnya ada beberapa 20 pengurus PP yang dari Jabar itu mundur. Ya bisa dikatakan ini isunya karena salah satunya itu tidak puas dengan acara Konferwil, di mana ketua umum PPIN itu meninggalkan atau seakan-akan lupa dengan Jabar, yaitu keluarganya. Tanggapan itu gimana? Itu juga memang yang saya sayangkan. Saya sebetulnya dari awal kepengurusan Pak Ketum yang sekarang, itu saya ngikutin perjalanannya. Tetapi memang saya bukan pengurus itu juga gitu. Dan memang yang saya melihat sih kondisi kemarin seperti ada pembiaran, karena itu sebetulnya yang bersanding sebagai para calon itu orangnya beliau semua gitu. Orangnya beliau semua dalam tanda kutip. Betul. Kalau itu kan mungkin ya, kalau saya sih akan memanggil duduk bareng lah di awal gitu, bagaimana baiknya mencari solusi. Jangan sampai akhirnya kan nggak tahu ya, pecah. Saya juga dengar rumor itu ya, bahkan ada isu beredar surat-suratnya segala macam. Tapi mungkin saya tidak lebih jauh dari itu. Yang saya sayangkan memang itu Jawa Barat sepertinya menjadi tidak nyaman gitu. Jadi tidak nyaman. Ya, dengan kondisi Konferwil kemarin. Dan bisa dikatakan juga Ibu dengan anggaplah pecah lah atau tidak nyamannya ini
tadi yang saya sebutkan, apakah ini dengan keadaan seperti ini, jadi seperti terlihat eksklusif Bu, hanya untuk anggota-anggota yang lebih dekat ketua umum atau itu, jadi terlihatnya seakan-akan seperti itu gimana? Nah ini kan programnya belum lihat ya, saya belum lihat ya, belum ada. Saya memang di kepengurusan Pak Ketum yang sekarang ini dari tahun berapa itu cukup lama. Saya melihat sih waktu beliau jadi ketua Pengwil itu memang saya pikir bagus, bisa mengguyurkan Jawa Barat. Jawa Barat bisa sehebat itu tuh beliau yang pegang gitu loh. Cuman kan untuk yang sekarang ini kan saya nggak paham ya, karena saya juga tidak berada langsung. Saya mengikuti memang gitu, tapi saya hanya menunaikan tugas anggota aja, nyoblos. Dan saya juga mungkin kan kita juga punya teman gitu ya, yang maksudnya yang kita pilih gitu ya. Karena kalau saya menganggap teman saya itu ya sangat layak gitu ya, udah sekian lama menjadi sekum gitu kan, kalau menurut saya. Jadi akhirnya saya bersama teman-teman ya memilih ya teman saya ini gitu loh. Saya tidak melihat juga yang lain, dan saya juga karena saya sudah cukup lama di Jawa Barat tentunya sangat hafal sepak terjang masing-masing. Saya menjabat di sini kan dari 2002, 2003 saya sudah menjadi pengurus, meskipun main-main di daerah, tapi sampai akhirnya juga sampai ke tingkat pusat gitu loh. Tetapi untuk yang itu kan mungkin saya nggak paham lah ya, bagaimana kondisi sekarang gitu. Saya nggak paham jalan pikirannya jadi seperti ini gitu. Padahal saya sangat kagum gitu loh. Nah ya, Jawa Barat menjadi hebat itu kan istilahnya beliau lah yang ini gitu. Saya nggak paham kenapa menjadi seperti ini, dan ya itu udah bukan jadi ini saya lah. Saya cukup ini aja, menasehati di Pengda aja, karena ini rumah saya gitu. Kalau Jawa Barat kan istilahnya rumah kedua, kalau ini rumah pertama saya adalah di sini. Dan menjaga Kabupaten Bogor itu nggak terlalu sulit, nggak seperti itu kan. Kalau Jawa Barat itu terdiri dari berapa Pengda. Kalau ini cuma satu Pengda, insya Allah saya akan jagain terus rumah saya. Nah, ini masih terkait yang Pengwil dan Konfederatif itu, apakah dengan keadaan seperti ini bisa menjurus Jawa Barat itu tidak guyup lagi? Itu pandangan Ibu sebenarnya. Harapan saya sih Jawa Barat tetap guyup ya. Karena ini kan rumah kedua saya. Saya nggak mau Jawa Barat ini menjadi pecah gitu loh. Cuman mungkin ya tadilah para yang elit-elit politiknya, silahkan duduk bareng lah, bicarakan, daripada teriak-teriak di mana-mana akhirnya nggak ketemu gitu kan. Atau melalui siapa kan kalian saling mengenal dengan baik, duduklah bareng-bareng gitu. Itu aja sih kalau saya. Kalau sayang sama Jawa Barat, duduk bersama lagi gitu ya. Gak usah melibatkan orang lain gitu. Cukup yang ini aja, terafiliasi Jawa Baratnya aja. Kan beliau juga merintisnya di sini gitu loh. Kembalilah ada. Rasanya sih sense of belonging untuk Jawa Baratnya masih sangat kental. Sayang sekali ya Bu, kalau ini udah terjalin sangat guyup ya, dengan hal seperti itu menjadi ada. Ya, makanya saya menghimbau kepada rekan-rekan yang mungkin hari ini sedang merasa ya tadi saling tidak nyaman, cobalah duduk bareng, nggak usah harus berteriak di mana-mana. Ini keluarga kita semua kok gitu. Maksudnya dalam satu rumah gitu, rumah kami Jawa Barat, duduk bareng aja gitu. Kan bisa dibicarakan gitu. Pasti ada solusinya. Kalau bicara dengan kepala dingin, menganggap ini saudara, pasti ada solusinya, ada jalan keluar. Selalu pasti ada. Ada, pasti. Dan ini masih menyinggung Ibu sebagai Dewan Penasehat daerah. Apakah selama kepemimpinan Bu Nenden ini, anggota di Pengda ini ada yang berbuat masalah yang Ibu harus nasehatin itu ada atau gimana? Mungkin kalau langsung dengan anggota tidak ya, karena kan ada di sini ada MPD, ada MKD, DKD gitu. Jadi
Kalau dengan anggota langsung enggak. Paling di acara-acara tertentu aja saya bicara menyampaikan apa jaga keguyuban. Intinya selalu jaga keguyuban, kemudian bekerjalah dengan baik agar kita tidak apa namanya merasakan namanya panggilan polisi. Itu yang selalu saya tekankan sama teman-teman. Atau saya membeli ruang, monggo silahkan kalau mau belajar, kalau perlu dari nol lagi, istilahnya dari teknik pembuatan akte ya, sifatnya sharing-sharing. Dan kita punya kok di Korwil itu ada namanya apa ya, kayak apa pelatihan untuk seputar korwil. Kita ini kan terdiri dari beberapa korwil, bisa diputar gitu loh. Kita panggil narasumber, kadang-kadang narasumbernya dari kami sendiri gitu. Sharing gitu, ada kok itu biasanya ya. Ada kegiatan apa namanya bulanan, tapi pindah-pindah nanti di penyelenggaranya Korwil Ciawi atau Korwil Sentul, Korwil Cibinong, kemudian Parung gitu biasanya ada. Itu sebetulnya saya memberi masukan juga saat itu biar apa ya berdayakan aja lah yang ada, karena kan di sini juga mungkin ada nggak mesti senior, junior, tapi dia ahlinya ini. Nah, suruh dia berbicara, kan kita nggak perlu bayar. Maksudnya berdayakan. Dan bagi bagi yang menjadi narasumber juga itu kan akan jadi ladang pahala, memberikan manfaat. Sebetulnya yang kita nggak pengen itu adalah teman-teman itu tadi kepanggil polisi, itu kan satu kita nggak pengen sebetulnya. Makanya kita berikan ilmu-ilmu gitu loh, sampai cara menghadapi pemanggilan polisi. Itu biasanya saya juga suka menjadi pembicara, karena biasanya saya suka mendampingi teman-teman yang ada panggilan, jadi mungkin bisa mungkin saya lebih paham untuk itu gitu kan. Ada bidangnya, nanti ahlinya perbankan yang ini siapa gitu, jadi nggak perlu kita memanggil pembicara yang dengan biaya tinggi gitu, karena yang dibutuhkan anggota kan mungkin itu tadi diingatkan kembali. Kadang-kadang kan udah cari uang, udah lupa, pokoknya udah tanda tangan aja yang penting gitu kan, cari uang aja. Tapi tadi ininya sudah yang ilmunya atau memang belum dia kuasai gitu kan. Seperti saya sendiri, meskipun saya udah sekian panjang perjalanan, kan ada yang tidak saya kuasai. Mungkin saya nggak pernah pegang gitu, saya nggak kuasai gitu, tapi kan banyak ahli yang lain gitu. Dan ini tumbuh dewasa dengan bersama-sama. Betul. Tumbuh dengan baik. Bu, ini penutup, sebelum kita tutup, ini kan Bu Nenden resmi mengundurkan diri. Apa harapan Ibu terhadap Ketua Pengda yang terpilih nantinya, dan harapan Ibu kepada Pengda Kabupaten Bogor sendiri? Mungkin tadi kutipan dari sambutan saya ya, kalau Bu Nenden selesai kan dengan meninggalkan jejak yang baik. Yang sudah baik ini kan harus dipertahankan. Nah, yang belum baiknya diperbaiki. Yang tadi yang paling paling saya concern adalah satu, tolong jaga keguyuban yang sudah terbentuk dengan baik. Dan saya bilang kan, saya akan menjadi terdepan jika ada yang mau ngotak-ngotak Kabupaten Bogor. Ya, itu janji saya. Saya akan jadi garda terdepan bersama teman-teman yang tentunya cinta organisasi di Kabupaten Bogor untuk menjaga Kabupaten Bogor ini agar tetap guyup. Dan semoga Kabupaten Bogor tetap guyup ya, Bu. Amin. Terima kasih Ibu atas ilmunya dan waktunya. Oke. Terima kasih sekali lagi. Ya, makasih Mas.